Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang Aswaja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait tentang pengertian aswaja. Pengertian aswaja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, aswaja berasal dari kata Arab ahli, yang artinya keluarga. As-sunnah berarti jalan atau perilaku kehidupan, sedangkan al-jamaah berarti sekumpulan. Dari segi istilah, yaitu orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan wali jamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, pengertian aswaja yaitu paham yang menganut pola madhab fikih yang empat, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Selain itu, aswaja juga disebut faham yang mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang akidah, dan bidang tasawuf mengikuti Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Sejarah aswaja. Yang pertama yaitu dimulai dari perselisihan pada masa khalifah yang pertama. Ketika Rasulullah wafat, maka terjadilah kesalahpahaman antara golongan Muhajirin dan Ansor, siapa yang selanjutnya menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Dan akhirnya terjadilah deklarasi, maka kaum muslimin bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu fitnah pada masa khalifah yang ketiga. Pada masa khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, terjadi fitnah yang cukup serius di tubuh Islam pada saat itu, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Pembunuh dari Khalifah Utsman yaitu dari rombongan delegasi yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Dan pada akhirnya Abdullah bin Sabah berhasil mengadu domba umat Islam. Selanjutnya yaitu fitnah pada masa khalifah yang keempat. Pada masa ini muncullah dua aliran, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah adalah golongan yang mendukung Ali, sedangkan Khawarij adalah golongan di mana tidak memihak kepada Ali. Dan pada abad 40 Hijriah, Muawiyah membuat ajaran baru yang disebut ajaran Jabariyah. Ajaran Jabariyah ini mengambil dasar segala yang terjadi adalah kehendak Allah, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya para pengemis, dan ekonomi pada saat itu mulai hancur karena masyarakat yang tidak mau berusaha hanya menggantungkan kehendak dari Allah. Setelah itu munculnya faham Qadariyah. Disinilah mulai ada reformasi dan dapat menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Setelah itu muncullah faham Mu'tazilah. Lahirnya aswaja, akhirnya lahir seorang ulama yang dulunya adalah aktivis Mu'tazilah yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari, menyatakan keluar dari faham Mu'tazilah. Beliau tidak berada dalam paham ekstrim Jabariyah ataupun Qadariyah, melainkan berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan aswaja. Pada masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari,
orang yang disebut-sebut sebagai pelopor mazhab Aswaja. Pada saat itu, istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini belum digunakan sebagai terminologi. Ahlussunnah wal Jamaah baru diperkenalkan hampir 400 tahun pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW oleh Ashab Asy'ari, yaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Dan jauh sebelum itu, istilah sunnah dan jamaah sudah lazim di tulisan Arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah madhab keyakinan. Hal ini misalnya terlihat dalam surat-surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya, yaitu Ishaq ibnu Ibrahim pada tahun 218 Hijriah. Sebelum Al-Asy'ari sendiri lahir, tercantum kutipan kalimat wa nasabu anfusahum ilas sunnah, yaitu mereka mempertalikan diri dengan sunnah, dan kalimat ahlu haq waddin wal jamaah, ahli kebenaran, agama, dan jamaah. Kemudian pada saat itu, dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut aliran Sunni di bidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lainnya yang menjadi ciri khas aliran ini, baik bidang fikih dan tasawuf, sehingga menjadi istilah jika disebut akidah Sunni. Yang dimaksud adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau fikih Sunni, yaitu pengikut madhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang menggunakan rujukan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Atau juga tasawuf Sunni, yang dimaksud adalah pengikut metode tasawuf Abu Qasim Abdul Karim Al-Kusyairi, Imam Al-Hawi, Imam Al-Ghazali, dan Imam Junaid Al-Baghdadi, yang memadukan antara syariat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk subbab selanjutnya, yakni tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai Aswaja. Butir pemikiran beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama, yakni Aqidah Tanzih. Beliau menyatakan bahwa Allah tidak menyerupai apapun, tidak menyerupai siapapun, dan Allah tidak bisa dibayangkan. Jadi maksudnya bagaimana? Allah itu bukanlah benda, tidak memiliki bentuk sama sekali, baik besar, sedang, maupun kecil. Allah tidak di atas, bawah, kanan, kiri, maupun belakang. Allah Maha Suci dari zaman, atau Allah tidak dipengaruhi oleh perubahan waktu. Butir pemikiran beliau yang kedua, yakni tawassul dengan adzawat al-fadilah. Maksudnya ialah tawassul dengan para nabi, para wali, para orang-orang soleh, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dibolehkan. Selanjutnya, butir pemikiran beliau yang ketiga, yakni melakukan safar atau ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut beliau, hal tersebut termasuk sunnah yang disepakati umat Islam dan merupakan kurbah atau perbuatan taat yang agung yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut adalah sebuah perbuatan yang memiliki keutamaan dan dianjurkan. Butir pemikiran beliau yang keempat, yakni mengenai kewajiban bermadhab bagi seseorang yang bukan mujtahid mutlak, meskipun telah memenuhi sebagian ijtihad, atau jika seseorang tidak mencapai derajat mujtahid, maka dia harus melakukan taklid atau tidak boleh melakukan ijtihad. Yang kelima,
yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga mengikuti mayoritas ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Beliau menjelaskan bahwa menggunakan tasbih, melafalkan niat, talqin mayit, tahlilan, ziarah kubur, dan lain-lain, semua itu adalah bid'ah hasanah yang memang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, sahabat, tetapi ini adalah sebuah hal yang hasanah atau yang baik, sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran dan hadis, dan hal tersebut bukanlah bid'ah sayyi'ah. Butir pemikiran beliau yang keenam, yakni mengenai tasawuf dan sufi. Beliau menyatakan bahwa tasawuf dan sufi sejati adalah yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Butir pemikiran beliau yang ketujuh, seorang salaf atau salafiyun atau salafi di Indonesia adalah orang-orang yang mengikuti dan melestarikan cara beragama dan ajaran para pendahulu yang membawa Islam ke tanah Jawa. Yang disebutkan oleh beliau diantaranya adalah para pengikut mazhab Syafi'i di dalam fikih, mazhab Al-Imam Al-Asy'ari dalam usuluddin, dan mazhab Al-Ghazali serta Abu Hasan Asyadzili dalam tasawuf. Butir yang kedelapan, menurut beliau, seorang salafi atau salafiyun adalah umat Islam yang memegang ajaran-ajaran para pendahulu mereka yang bermadhab dengan madhab tertentu, diantaranya adalah para pengikut 4 madhab. Kemudian berpegang teguh dengan kitab-kitab yang muqtadar, mencintai ahlul bait, para wali, orang-orang soleh, kemudian bertabarruk ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia. Lalu salafi atau salafiyun adalah orang-orang yang gemar melakukan ziarah kubur, talqin mayit, sedekah untuk mayit, meyakini adanya syafaat, meyakini kemanfaatan doa, dan meyakini kemanfaatan tawasul, serta ajaran-ajaran salaf lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.